Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan kuliah online kimia farmasi 1 ya. Masih seputar tentang hubungan struktur aktivitas golongan antibiotik. Untuk kali ini bahasan kita adalah tentang jenis antibiotik lincomycin dan chloramphenicol. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Nah, golongan lincomycin yang pertama. Nah, untuk lincomycin ini merupakan senyawa bakteriostatik ya, yang pada kadar tinggi dapat bersifat bakterisida. Jadi maksud dari bakteriostatik itu dia punya aktivitas antibakteri, di mana kalau kadarnya tinggi dapat bersifat bakterisid. Bakterisid itu artinya ya itu tadi punya aktivitas antibakteri ya. Nah, senyawa ini dapat diisolasi dari Actinomycetes, jadi sejenis jamur, jadi dari golongan jamur. Streptomyces ini juga dari jamur, dan Lincolnensis sama, ini juga jamur. Jadi untuk golongan lincomycin ini pada awalnya itu diisolasi atau ya senyawanya itu diambil dari sejenis tumbuhan jamur. Nah, ini bisa dilihat di sini strukturnya. Yang paling dikenal itu adalah azithromycin contohnya ya. Strukturnya bisa dilihat di situ. Kita bahas berikutnya. Nah, untuk hubungan struktur dengan aktivitas golongan lincomycin ini sendiri, yang pertama ya bisa dilihat di situ. Untuk aktivitas yang pertama, hubungan struktur dengan aktivitas yang pertama itu adalah proses N-demetilasi. N-demetilasi itu maksudnya adalah ya hilangnya senyawa metil dari gugus yang ada atom N-nya. Nih ya, di sini ya bisa dilihat metil itu kan CH3, kemudian CH3-nya terikat pada atom N di sini. Nah, N-demetilasi itu maksudnya adalah kehilangan gugus CH3 yang di sini nih ya, dimana CH3 itu terikat pada atom N dari struktur yang di sebelah sini ya. Nah, itu kalau terjadi hilangnya metil, di mana metil itu terikat pada atom N, itu memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif ya. Jadi kalau tidak ada CH3 di situ, aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram negatif itu akan semakin tinggi. Kalau ada gimana? Kalau ada ya ada, aktivitasnya ada juga, tapi tidak setinggi kalau gugus CH3-nya itu tidak ada atau dihilangkan. Nah, kemudian aktivitas yang kedua itu pengaruhnya dari bertambah panjangnya rantai substituen propil hingga N-heksil pada posisi C4 pada gugus spirulidin meningkat. Itu aktivitasnya meningkatkan aktivitas in vivo. Nah, itu yang mana bisa dilihat di situ ya. Nah, nih bertambah panjangnya rantai substituen. Jadi kalau di sini nih contohnya adalah C2H5 ya. Jadi kalau semakin panjang rantainya, kalau di situ contohnya C2H5, semakin panjang berarti misalnya C3H7, C4 H9 seperti itu. Nah, semakin panjang di posisi C nomor 4 ya. C nomor 4 itu yang di sini. Nah, ini jadi rantai substituen yang semakin panjang, rantai substituen yang terikat pada atom C nomor 4 yang semakin panjang, ini meningkatkan aktivitas in vivo ya. Kalau semakin pendek berarti kebalikannya, berarti menurunkan aktivitas in vivo, seperti itu. Selanjutnya thiomethyl ether pada gugus thiolincosamiid adalah penting untuk aktivitas antibakteri. Yang mana? Nah, itu maksudnya adalah yang di sini ya, yang dilingkari merah ini ya. Thiomethyl ether itu maksudnya adalah yang di sini ya. Thiomethyl ether ada metil CH3 yang terikat pada atom S ya, itu disebut gugus thiolincosamiid. Jadi dia harus ada
gugus tersebut harus ada di senyawa golongan linkomisin ini. Agar apa? Agar dia punya aktivitas antibakteri. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada berarti dia tidak punya aktivitas antibakteri. Jadi dia harus ada. Ciri yang paling penting dari senyawa golongan linkomisin ini, dia harus punya gugus tiolingkosamid, di mana tiolingkosamid itu punya tiometil ester. Nah, ini ya, tiometil ester itu adalah CH3 yang terikat pada atom S, S-nya ini terikat pada atom C nomor 1 di struktur yang ini. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya, modifikasi struktur pada posisi C7, ya, ini yang dilingkari biru, ya. Modifikasi struktur di situ bisa dilihat. Ini kan di sini digambarkan atau dituliskan CHR. R ini adalah alkil, ya. Bisa diingat-ingat lagi waktu kita belajar kimia organik, ya. R di sini adalah alkil. Nah, modifikasi struktur pada posisi C7 seperti penambahan 7S kloro atau 7ROCH3 akan mengubah sifat psikokimia obat dan mempengaruhi sifat farmakokinetik dan spektrum aktivitasnya, ya. Jadi yang bisa dirubah-rubah itu adalah R-nya. Entah itu digantikan dengan alkil yang lain ataupun dengan gugus yang lain. Seperti contohnya di situ adalah 7S kloro atau 7ROCH3. Nah, itu kalau diganti-ganti, R-nya itu diganti-ganti, maka aktivitasnya juga akan berubah. Cuman aktivitasnya bukan tinggi atau rendah, hanya saja lebih ke arah efek sampingnya nanti ke arah mana ya, seperti itu, ya. Baik itu untuk senyawa obat antibiotik golongan linkomisin. Selanjutnya kita ke ke senyawa obat antibiotik golongan chloramphenicol. Nah, chloramphenicol merupakan antibiotik spektrum luas yang bersifat bakteriostatik, yaitu sama seperti yang linkomisin tadi. Obat ini merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid akut yang disebabkan oleh Salmonella sp. Kemudian chloramphenicol ini diisolasi dari Streptomyces venezuelae oleh Ehrlich et al. Pada tahun 1947. Nah, Streptomyces venezuelae ini juga sama ya, sejenis jamur. Struktur umum chloramphenicol bisa dilihat di sini. Yang paling penting gugusnya itu adalah ini ya, CHCl2. Dia punya dihalogen, punya atom dihalogen berarti artinya halogennya ada 2, ya. Punya atom halogen jumlahnya 2 terikat pada atom C yang di sini. Kemudian ciri khas yang kedua, ciri karakter yang kedua adalah dia mengikat NO2. Struktur umumnya seperti yang bisa dilihat di sini, ya. Ini adalah struktur umum chloramphenicol. Kemudian bagaimana hubungan struktur dengan aktivitasnya? Nih, ya. Ini yang pertama, modifikasi gugus para-nitrofenol dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni para-nitrofenol itu ini ya. Nah, ini gugus nitro. Kemudian gugus yang mengandung fenol. Nih, fenol itu berarti artinya ini ya. Ini ada struktur siklik yang mengikat gugus OH. Nah, OH-nya mana? OH-nya di sini. OH-nya ada berapa? Ada 2 di sini ya. Jadi fenol itu yang ada di sini, ya. Nitronya ini, dan antara nitro dengan gugus yang mengandung fenol itu dalam posisi para, ya. Jadi ingat-ingat lagi bedanya orto, para, dan sebagainya. Di sini posisi antara nitro dengan gugus yang mengandung OH ini berposisi para. Jadi ya, posisi seperti ini adalah posisi para, makanya namanya modifikasi para nitrofenol, ya. Para nitrofenol itu adalah yang bentuk seperti ini, dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni yang pertama, penggantian gugus nitro oleh substituen lainnya. Jadi gugus yang di sini NO2 nitro oleh substituen lainnya, ya. Seperti saya sampaikan di awal kita membahas chloramphenicol tadi, salah satu
ciri atau karakter dari senyawa golongan kloramfenikol ini, dia harus punya gugus NO2. Kalau nggak punya gimana? Ya dia tetap punya aktivitas, hanya saja aktivitas antibakteri dari si senyawa obat golongan kloramfenikol ini akan menurun ya. Jadi NO2 ini harus ada. Kalaupun dia tidak ada dan tergantikan oleh yang lain, maka aktivitas antibakterinya akan menurun. Kemudian yang kedua, pemindahan posisi gugus nitro dari posisi parah juga akan menurunkan aktivitas antibakterinya. Nah, di sini kalau tadi itu kalau NO2-nya diganti dengan gugus yang lain, dia akan turun aktivitasnya. Kemudian ada satu lagi yang menyebabkan aktivitas antibakteri dari senyawa obat golongan kloramfenikol ini turun, yaitu posisi dari si gugus nitro ini. Ya, posisi gugus nitro dari dibandingkan dengan yang ini ya, gugus yang punya atom atau gugus OH ya. Kalau di sini dia harus para agar aktivitas antibakterinya optimum. Dia harus berposisi para antara gugus nitro dengan gugus yang punya gugus OH. Kalau dia tidak para gimana? Ya boleh-boleh aja, bisa saja, bisa tidak dibuat seperti itu, bisa. Hanya saja aktivitas antibakterinya akan menurun seperti itu ya. Jadi akibat si nitronya ini dia apa-apain, biasanya aktivitas antibakterinya akan menurun, entah itu diganti NO2-nya atau dipindah posisinya, yang harusnya para dibikin misalnya di posisi orto gitu ya. Di posisi orto dia bisa nggak bisa, tapi aktivitas antibakterinya akan menurun gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, selain itu ya, modifikasi gugus paranitrofenol selain tadi gugus nitronya yang diapa-apain, selanjutnya ini gugus fenilnya yang diapa-apain ya. Kalau di struktur utama atau struktur dasar dari kloramfenikol, fenil itu kan ya C-nya 6 nih, yang dilingkarin merah ini ya. Fenil itu jadi strukturnya punya struktur siklis yang jumlah atom C-nya 6. Nah, kalau misalnya di gonta-ganti gimana? Boleh nggak? Kan sama-sama siklis. Boleh. Bisa nggak? Bisa. Tetap namanya tetap di jenis atau golongan kloramfenikol, tetap. Ya. Cuma aktivitasnya akan berbeda. Ya. Kalau dia di sini struktur siklisnya itu jumlah atom C-nya 6, maka aktivitas antibakterinya akan optimum. Sementara kalau diganti-ganti, contoh misalnya diganti dengan siklopropan. Siklopropan itu C-nya 3, atau siklobutan C-nya 4, atau ini siklononan itu C-nya 9 ya. Itu boleh nggak? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Masih kloramfenikol? Masih. Hanya saja kalau gugus yang mengandung struktur siklis ini diganti, maka aktivitasnya akan menurun, sama seperti yang nitro tadi. Kalau dia diganggu-ganggu, diganti-ganti, atau misalnya ditukar-tukar posisinya, dia akan menurunkan aktivitas. Kalau itu gugus nitro, kalau yang tadi gugus nitro. Kalau yang ini struktur siklisnya yang diganti, digonta-ganti. Boleh nggak diganti? Boleh. Hanya saja nanti aktivitasnya akan menurun, gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi yang menyebabkan aktivitas kloramfenikol ini berubah? Ya, selanjutnya adalah modifikasi pada rantai samping dikloroasetamid. Ya, dikloroasetamid itu yang dilingkari merah ini. Ya, tadi saya ulangi lagi di awal, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa struktur dasar kloramfenikol itu memiliki dihalogen
ya, memiliki kandungan dihalogen. Jadi artinya punya 2 atom halogen, jumlahnya 2. Di itu kan 2. Jadi dia di sini biasanya atau namanya, dan harus Cl2 ya. Harus Cl2 agar aktivitasnya optimum. Nah, terus boleh nggak diganti dengan halogen yang lain? Misal contoh diganti BR2 deh, BR2 atau I2. Boleh nggak? Boleh. Masih jenis chloramphenicol? Masih. Terus aktivitasnya bagaimana? Aktivitasnya akan menurun. Kalau bukan Cl2 di situ yang terikat ya sebagai gugus dikloroasetamid ya, yang dilingkari merah ini ya. Ini dikloroasetamid. Kalau yang di situ yang halogen yang terikat di gugus itu bukan kloro ya, bukan diklor, misalnya diganti dengan di brom atau di iod. Nah, itu bisa-bisa saja tetap punya aktivitas, hanya saja dibandingkan dengan kalau dia si Cl yang terikat dengan jumlahnya 2 itu aktivitasnya akan lebih kecil daripada yang terikat itu Cl jumlahnya 2 gitu ya. Apalagi selanjutnya yang menyebabkan aktivitasnya berubah adalah modifikasi 1,3 propanadiol ya, 1,3 propanadiol. Nah, ini yang dilingkari merah ya, diingat-ingat lagi. 1,3 propanadiol itu maksudnya ini ya, jadi ada atom C nya 3, propan itu kan atom C nya 3, 1, 2, 3. Kemudian ada atom OH yang terikat pada atom C nomor 1 dan nomor 3 ya. Nah, ini pengaruhnya di mana? Di gugus ini. Nah, bila gugus alkohol pada atom C1 yang ini ya, nih gugus OH pada atom C nomor 1 dari gugus dari ini ya, yang 1,3 propanadiolnya itu akan menurunkan aktivitas. Bisa karena diganti substitusi ya, reaksi substitusi dengan gugus yang lain, misalnya metilasi, artinya gugus OH-nya diganti dengan metil, ataupun ya reaksi substitusi yang lain. Intinya gugus OH yang di nih atom C nomor 1 yang ini, kalau ini digonta-ganti atau misalnya dihilangkan, itu akan merubah aktivitasnya, yaitu dia akan turun aktivitasnya ya, karena struktur dasar dari chloramphenicol agar aktivitasnya optimum, sekali lagi dia harus punya ini ya, OH-nya di sini harus ada 2 ya, ini struktur 1,3 propanadiol ya. Ini kalau misalnya dia cuman ada 1 yang di sini dihilangkan, artinya mengalami reaksi eliminasi, masih punya aktivitas nggak? Masih. Terus aktivitasnya gimana? Turun. Seperti itu ya. Atau OH-nya diganti dengan C2H5. C2H5 bisa nggak? Boleh nggak? Bisa nggak itu diganti lewat reaksi kimia? Bisa. Terus punya aktivitas? Punya. Aktivitasnya gimana? Aktivitasnya akan menurun, seperti itu ya. Nah, baik, begitu tadi ya materi tentang hubungan struktur aktivitas obat antibiotik golongan linkomisin dan chloramphenicol. Baik, kalau ada yang ditanyakan silahkan disampaikan ke saya, bisa lewat komen di classroom ya. Baik, sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.